Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Jember. Kami akan menjelaskan tentang penerapan Google Form dan Nirtail sebagai alternatif pemesanan secara online terhadap UMKM Luweateri. Di sini ada saya, Karina Alvira Faradisa, dengan akhiran NIM 1042 dan 3 rekan saya. Pertama ada Juni Liawati Anggraini dengan akhiran NIM 1066 dan yang kedua ada Angelina Mereta dengan akhiran NIM 1021 dan yang terakhir ada Dinda Yulia Saputri dengan akhiran NIM 1095. Sebelum saya menjelaskan secara detail terkait proyek kelompok kami, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi yang ada hubungannya dengan proyek kelompok kami. Jadi, proyek dari kelompok kami ini ada kaitannya dengan materi di bab 2 yang sudah kami pelajari, yaitu tentang Global E-Business and Collaboration, di mana sistem informasi mengotomatisasi banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti dengan memanfaatkan internet. Contohnya pada proyek ini kami memanfaatkan Google Form, Nirtail, dan Google Sheet sebagai kolaborasi atau alternatif untuk melakukan pemesanan pada bisnis kami secara online. Untuk Google Form atau yang biasa disebut dengan Google Formulir merupakan alat yang berguna untuk membantu kita dalam merencanakan acara, mengirim survei, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Jadi Google Formulir ini bisa dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemesanan secara online. Selanjutnya yaitu Nirtail, merupakan suatu alat yang dihubungkan pada Google Formulir yang bisa digunakan untuk membuat form order atau suatu usaha dan dapat mempermudah konsumen untuk memesan menu yang diinginkan. Sedangkan untuk Google Sheet-nya ini merupakan Google Sheet atau sebuah platform pembuat website yang menjadi bagian dari platform kolaborasi Google, di mana Google Sheet ini adalah aplikasi wiki yang terstruktur untuk membuat situs web pribadi maupun kelompok untuk keperluan personal maupun corporate. Jadi, Google Sheet ini sebagai pengganti dari Google Pack atau Creator. Nah, Google Sheet ini berisi tentang judul dari usaha kelompok kami dan berisi tentang gambar-gambar atau menu-menu yang kelompok kami sediakan. Untuk profil usahanya sendiri, usaha ini diberi nama Luweateri, di mana dalam bahasa Jawa luwe artinya lapar, ateri artinya restoran. Pemilik usahanya yaitu Karina Alvira Faradisa. Awal didirikan pada November tahun 2022. Lokasi di Jalan Mahardika nomor 5 Tegal Durian, Jawa Timur. Jadi usaha ini bergerak di bidang catering dan menawarkan berbagai makanan olahan ayam yang sehat dan lezat. Usaha ini juga menawarkan beberapa minuman yang sangat menyegarkan. Dan ada beberapa menu yang bikin menarik para konsumen seperti ayam ketabrak, ayam kedinginan, ayam kepanasan, es magic kui biniu, dan lain sebagainya. Dan usaha ini juga sudah menyediakan pemesanan secara online. Jadi pada waktu tertentu kami akan mengirimkan pesanan Anda. Jadi Anda hanya tinggal menunggunya dari rumah. Menu makanan yang disediakan Luweateri ada berbagai macam jenis, seperti ayam goreng, ayam lada hitam, opor ayam, hati goreng, hati geprek, dan sebagainya dengan harga yang tertera pada menu. Minumannya pun tidak kalah dalam variasinya. Disediakan dari minuman panas seperti teh, kopi hitam, susu panas dengan harga seperti yang dilampirkan, serta varian minuman dingin seperti es kepalwilo, es serut, es magiku ibiniu dengan harga yang sudah tertera. Jumlah pemesanan bisa dipilih dalam kelipatan 10 pieces. Terdapat beberapa permasalahan yang kita temui ketika masih melakukan pemesanan secara offline. Yang pertama, malas antri. Nah, kan banyak anak muda zaman sekarang tuh yang malas antri. Apalagi Indonesia itu terkenal akan malas antrinya ya. Rasanya tuh pengen nerobos. Entah dengan alasan capek lah, bosen kalau disuruh antri. Yang kedua tuh malas pergi langsung ke tempat. Nah, kalau sudah mager-magernya tuh kan pasti malas banget buat datang langsung ke tokonya.
Yang ketiga, terkendalanya waktu untuk memesan secara offline. Nah, ada kan beberapa orang yang sibuk banget sampai gak bisa bagi waktu buat datang langsung ke sana karena adanya beberapa pekerjaan. Tetapi si pekerja ini sangat membutuhkan akan catering itu. Yang keempat, terkendalanya kendaraan. Kan masih banyak orang-orang yang belum bisa naik motor atau gak punya kendaraan, sehingga kan sangat membutuhkan kayak jasa lain seperti Gojek untuk mengantarkannya ke sana kan. Jadi kan kadang bayar 2 kali gitu kan, maksudnya bayar 2 kali itu bayar ongkos Gojeknya, bayar ongkos cateringnya gitu. Nah, yang kelima, terkendala cuaca. Kan kalau lagi musim hujan atau panas banget gitu kan, jarang orang untuk keluar rumah, apalagi harus jalan ke tempat pemesanan catering ini. Nah, dari beberapa permasalahan tersebut timbullah solusi, dan solusi yang kelompok kami ambil itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan menggunakan Google Form dan menghubungkannya pada Nertel. Langkah-langkah pembuatan form pemesanan. Yang pertama yaitu login ke Google Form. Jadi kita harus login dengan menggunakan akun email kita. Yang kedua, isi judul dan deskripsi. Judul dapat diisi pada bagian untitled form, sedangkan deskripsi dapat ditulis pada bagian form description. Berikut juga terdapat contoh pengisian isi judul dan deskripsi, yaitu Literary Order Form. Yang ketiga, mengisi nama menu, harga, gambar, dan jumlah produk. Untuk menambah tabel pertanyaan, kita bisa mengklik pada ikon plus. Lalu pada judul kita bisa menuliskan nama menu, dan pada deskripsi kita bisa menuliskan harga menu. Lalu kita juga bisa menambahkan gambar menu tersebut, dan untuk menambahkan jumlah produk yang ingin ditawarkan, kita bisa mengklik pada bagian drop down. Yang keempat yaitu membuat total pemesanan seperti pada gambar, yaitu number dan is number. Yang kelima yaitu membuat identitas pemesan. Nah, identitas pemesan ini terletak pada bagian section 2. Untuk menambahkan section 2 yaitu bisa ngeklik pada bagian kanan yaitu dengan tanda persegi panjang 2. Lalu untuk identitas pemesan kita juga bisa menambahkan seperti nama, nomor WhatsApp, email, alamat, tanggal, dan waktu acara yang diperlukan. Yang keenam yaitu mendownload Nirtel dan add calculation GFrom dengan Nirtel. Nirtel dapat didownload melalui web Chrome. Setelah Nirtel terdownload, kita kembali lagi ke GFrom yang kita buat tadi. Setelah itu, kita klik add-on atau tanda puzzle yang ada di atas. Setelah itu, kita akan memilih Nirtel dan mengeklik add calculation in this form untuk menghubungkan GFrom dengan Nirtel. Yang ketujuh yaitu memasukkan rumus total pemesanan. Jadi setelah GFrom terhubung dengan Nirtel, maka kita akan ke bagian total, di mana total ini nanti kita akan memasukkan rumus untuk mengalkulasi atau menghasilkan seluruh jumlah pemesanan, yaitu dengan rumus yang terdapat pada gambar tersebut. Yang kedelapan yaitu memasukkan rumus untuk review pemesanan. Jadi review pemesanan ini nanti akan berisi tentang produk dan jumlahnya juga dengan harganya. Lalu untuk menghasilkan review pemesanan bisa memasukkan rumus pada description seperti yang ada pada gambar. Yang kesembilan yaitu membagikan link pemesanan. Nah, setelah GFrom tersebut telah selesai dibuat, maka kita bisa membagikan link pemesanan terhadap pembeli. Tata cara pemesanan catering Literary secara online. Yang pertama, buka web pemesanan catering Literary yang sudah ada. Lalu, pilih beberapa atau sejenis makanan dan minuman yang akan dipesan. Pilih juga jumlah dari makanan dan minuman yang akan dipesan. Setelah memilih pesanan yang akan dibeli, klik tombol Next. Periksa dan lengkapi identitas pemesan yang terlampir. Isi identitas pemesan mulai dari nama, email, kontak yang dapat dihubungi, alamat, serta tanggal dan waktu acara. Review kembali pesanan yang telah dibuat dan memastikan identitas sudah diisi. Terakhir, tekan tombol submit jika semua data sudah benar. Tata cara membuat Google Site Literary. Yang pertama, buka dan login ke akun Google Site.
Kedua, ubah textbox menjadi nama toko. Jika ingin memberi gambar pada latar belakang, klik Change Image di kiri bawah. Pilih sumber gambar yang akan dipakai. Klik Select jika sudah menentukan gambar yang akan dipakai, lalu tambahkan divider di bawah halaman judul serta button. Tambahkan judul button yang akan digunakan beserta link Google Site-nya. Lalu ganti tampilan background tombol dan pilih content block yang akan dipakai. Klik tanda plus pada gambar dan dipilih upload gambar yang akan digunakan. Hapus sisa penempatan gambar yang tidak akan dipakai. Jika ingin menggunakan content blocks lagi, maka isi seperti langkah sebelumnya. Isi dengan gambar dan tambahkan teks jika diinginkan. Pada kolom page, tekan tanda plus yang ada di tengah bawah, lalu klik new page untuk menambah halaman. Beri nama pada halaman-halaman baru yang akan dibuat. Isi halaman baru yang telah dibuat dengan konten yang berbeda, seperti pada halaman order, isi dengan link order pemesanan. Pada halaman review, komentar dari pelanggan, dan pada halaman contact us, isi dengan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk menyampaikan feedback dan kritik. Terakhir, amati lagi detail dari semua halaman. Pastikan semuanya sudah lengkap. Setelah itu, klik publish. Hasil jika customer sudah pesan. Nah, di sini untuk mengetahui hasilnya, kita bisa ke laman Google Form, yaitu pada bagian respons. Nah, pada bagian respon ini yang ada pada gambar, sudah tertera bahwa terdapat 35 pelanggan yang telah mengisi atau yang telah memesan produk yang kita buat. Nah, pada bagian summary ini berisi tentang presentase item produk mana yang paling banyak dibeli. Nah, di sini contohnya pada nasi sudah terdapat 24 respons dan juga terdapat 41,7% nasi yang telah dipesan. Nah, nasi yang telah dipesan ini yang paling banyak yaitu 10. Jadi, terdapat banyak orang yang membeli nasi pada kuantitas 10. Pada bagian individual, di sini kita bisa melihat pesanan secara individu dari pemesan. Nah, contohnya pada gambar di sini terdapat pemesan nomor 13 yaitu Zainatul Kodriati, di mana dia telah melakukan pemesanan sejumlah 2.790.000. Nah, pada bagian terakhir yaitu print, di sini penjual bisa mengeprint pesanan seseorang secara individu. Berikut adalah kelebihan offline versus online menurut kelompok kami. Pertama, dapat berkomunikasi langsung dengan penjual atau pegawai toko. Sebagaimana kita dapat mengatakan pada penjual menu apa sih yang masih tersedia pada hari ini. Yang kedua, yaitu tidak terdapat kesalahan memesan, sehingga ketika kita mengalami kesalahan dalam memesan, kita dapat mengeceknya langsung dan berkomunikasi dengan penjual agar meminta untuk membenarkan hasil pesanan kita. Yang ketiga, yaitu dapat memastikan produk apa yang diinginkan secara langsung. Ketika kita menambahkan varian baru, kita dapat mengatakan kepada penjual apakah yang kita inginkan itu masih ada dan dapat ditambahkan dengan pesanan kita. Sedangkan kelebihan online yaitu pertama, banyak harga promo khusus. Seperti yang kita tahu, di zaman era digital ini kita harus memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produk kita. Jadi, kita harus memaksimalkan menggunakan teknologi dengan memberikan harga promo khusus untuk menarik perhatian masyarakat untuk membelikan produk kita. Yang kedua, yaitu praktis dan cepat. Sebagaimana kita dapat memesan melalui website yang sudah disediakan oleh penjual, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang kita pesan itu menjadi lebih cepat dan praktis. Dan yang ketiga yaitu dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Ketika kita memanfaatkan teknologi, maka produk yang kita jual itu akan dikenal oleh masyarakat lebih luas. Kita tidak boleh kalah dan harus memanfaatkan smartphone yang kita punya. Yang ketiga yaitu dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Ketika kita memanfaatkan teknologi, maka produksi yang kita jual itu akan dikenal oleh masyarakat lebih luas. Kita tidak boleh kalah dan harus memanfaatkan smartphone yang kita punya untuk memasarkan produk yang kita jual. Dan yang terakhir yaitu waktunya lebih fleksibel.
sehingga ini memudahkan kita untuk mengetahui kapan toko itu tutup, kapan toko itu buka, dan kita sudah pasti memastikan aturan waktu yang sudah tersedia dalam website itu ketika toko itu buka dan tutup. Bila kekurangan offline versus online menurut kelompok kami, yaitu pertama ada offline. Kekurangan dari offline ini yaitu kurang menjangkau masyarakat luas, harus datang langsung ke lokasi. Seperti yang kita tahu, ketika kita memesan offline, kita harus datang ke lokasi itu. Kemudian pasti tidak banyak orang mengetahui toko itu tuh menjual apa. Dan yang kedua, yaitu sistem pembayaran sebagian masih konvensional. Seperti yang kita tahu, banyak toko-toko yang kita jumpai itu masih harus membayar dengan uang tunai atau cash. Ketiga, yaitu pelanggan menyesuaikan jam buka dan tutup toko. Jadi, kita yang sebagai pelanggan, kita tidak tahu bagaimana jam berapa toko itu buka dan jam berapa toko itu tutup. Jadi kita tidak dapat memperkirakan dari waktu itu. Dan yang terakhir yaitu harus mengantri untuk pembayaran. Apabila kita memesan offline dan itu kondisinya rame, maka kita mau tidak mau harus mengantri untuk pembayaran itu. Sedangkan kekurangan online menurut kelompok kami yaitu pertama, tidak bisa langsung mencoba produk, dan yang kedua tidak sesuai ekspektasi, dan yang terakhir yaitu mengandalkan koneksi internet seperti yang kita lakukan biasanya ketika mengandalkan online shop. Sebenarnya untuk kelebihan menurut konsumen ini tidak jauh berbeda dengan kelebihan menurut kelompok kami. Adapun kelebihan menurut konsumen, yang pertama lebih efisien, yang kedua lebih cepat dan mudah karena harganya sudah tertera, yang ketiga hanya mengandalkan internet. Jadi untuk pembeli tidak perlu datang langsung ke tokonya. Sedangkan kelebihan untuk pembelian secara offline atau datang ke tempat, yang pertama dapat menawarkan atau meminta diskon secara langsung kepada penjual. Yang kedua, dapat melihat secara langsung apakah menunya sesuai dengan gambar atau tidak. Jadi, kita bisa tahu apakah sesuai ekspektasi atau tidak. Karena kan masih sering yang terjadi tuh gak sesuai dengan gambarnya atau fotonya gitu. Yang ketiga, kita bisa mencicipi rasa masakannya. Kan masih banyak tuh, ada warung-warung atau toko-toko yang jual makanan tuh yang menyediakan untuk dicicipi terlebih dahulu rasanya apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi agar kita tuh bisa memberi masukan kurangnya masakan itu dari mananya. Yang keempat, dapat berinteraksi secara langsung antara penjual dan pembeli. Nah, untuk kekurangan menurut konsumen sendiri, untuk pembelian secara online, yang pertama sangat bergantung pada internet dan HP. Jadi kan kalau untuk yang nggak punya HP atau nggak punya pakai data itu akan mengalami kesulitan untuk memesannya secara online. Atau kan misalnya yang mau pesan itu ibu-ibu gitu yang belum paham tentang internet, jadi akan merasa kesulitan. Yang kedua, tidak dijelaskan metode pembayarannya. Yang ketiga, tidak dapat berinteraksi secara langsung. Jadi antara penjual dan pembeli itu masih belum bisa berinteraksi secara langsung, karena kan kita memesannya lewat HP, jadi kita gak bisa tanya-tanya secara detail tentang menu yang pengen kita beli. Yang keempat, tidak dapat melihat secara langsung masakannya sebelum memesan. Jadi kan kita gak bisa memastikan tuh apakah yang digambar itu udah sesuai apa belum sama yang kita mau, atau emang benar-benar fotonya tuh real kayak gitu atau bukan gitu. Kan kadang ada tuh yang cuman kayak ngambil foto dari internet, sedangkan pas penjualnya membuatnya sendiri tuh ternyata gak sesuai sama yang difoto gitu. Yang kelima, tidak bisa mencicipi masakannya sebelum memesan. Nah, untuk kekurangan ketika membeli secara offline itu, yang pertama prosesnya lama karena mengharuskan untuk datang langsung ke tempatnya. Jadi kan kalau misalnya rumah kita jauh tuh, jadi kita masih harus
perlu datang ke tempatnya langsung. Dan yang kedua, masih harus mengantri. Selanjutnya, yang ketiga, masih sering menggunakan pembayaran secara manual.